seperti apa yang ini diandaikan oleh Labkesdam ini? Silakan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman yang akan menjadi, bahkan sudah ya ikut latihannya, sudah bergabung dengan satu gerakan cita-cita besar untuk penggerak perubahan Nusantara yang diinisiasi oleh Ashoka, yang sebenarnya pada pengalaman Labkesdam kan juga bukan orang baru begitu ya. Bu Nani adalah dan teman-teman Ashoka khususnya Bunda Nani adalah aktor yang menjadi inspirator bagi kita semua, dan sepertinya di Nahdlatul Ulama kita tidak asing dan kita sudah lama berinteraksi dengan Bunda Nani, dan alhamdulillah kemudian juga visi kita bisa semakin nyambung kira-kira begitu, terkait dengan mimpi terhadap melahirkan agen-agen perubahan sosial di masyarakat, wabil khusus di pesantren. Tadi ada pertanyaan dari Mas Hesbul, saya tentu akan menjawab itu, tetapi saya ingin mengawali dengan ini dulu. Ya tadi kita tahu semua bahwa bonus demografi yang kita ketahui ini, yang kita ketahui bersama, itu membutuhkan prasyarat kalau itu itu akan menjadi satu yang produktif. Di mana para anak muda ini harus dipastikan memiliki kemampuan-kemampuan, jangan kemudian sebaliknya begitu. Nah, saya ingin lebih masuk pada soal kalau kita punya cita-cita terhadap anak-anak muda ke depan, maka prasyarat sosial kulturalnya juga harus disiapkan, bukan hanya pada anak muda itu sendiri, Bunda Nani, tetapi pada kultur di luar anak muda-muda sendiri. Misalnya apakah lingkungan sosial, apakah para orang tua, apakah pada orang-orang dewasa itu memberikan cukup kesempatan kepada anak muda. Karena itu menurut saya ada ini, Mas Hesbul. Pertama-tama itu masyarakat itu maksud saya adalah bisa jadi masyarakat keluarga, bisa adalah masyarakat lingkungan di desa, atau di dalam konteks lebih besar adalah di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Pertama-tama itu harus melakukan pengakuan dulu bahwa ada entitas anak muda di sini gitu. Yang kedua adalah memastikan mereka untuk melakukan anak-anak muda itu, memastikan mereka dilibatkan, ada pelibatan anak muda dalam pengambilan keputusan menyangkut dirinya dan masyarakat dan negaranya. Karena misalnya begini, ada adagium bahwa misalnya kaum muda itu punya gap dengan politik. Sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya itu soal disconnected, karena kaum muda dipinggirkan dalam konteks soal-soal politik. Padahal kaum muda adalah entitas yang memiliki pengaruh, dan maksud saya paradigmanya diakui dulu bahwa ada entitas kaum muda itu penting, letaknya di situ. Bukan kemudian kaum muda ini harus A, B dan C gitu. Tetapi secara struktur sosial juga harus melakukan pengakuan gitu. Sekarang kan untuk menjadi komisioner saja 40 tahun ya Bu Nadani. Kayak gitu loh, perspektifnya kayak begitu kan. Jadi kita itu kalau mau ngabdi nunggu 40 tahun dulu gitu Mbak Ara. Nunggu jadi 40 tahun dulu. Menurut saya itu penting, meletakkan paradigma itu. Mas Hesbul, sebelum kepada apa sih kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki oleh para kaum muda, maksud saya begitu kan, soal kembali kepada anak muda kira-kira begitu. Tetapi yang justru penting menurut saya adalah satu, pengakuan politik.
bahwa ada kaum muda yang dia penting dilibatkan dalam keputusan. Keputusan di mana? Di keluarga misalnya, gitu. Mungkin kita harus memang sesuatu PR yang besar ya, misalnya anak misalnya ya, anak itu menjadi satu individu yang kalau kemudian kita adalah paradigmanya ini change maker dan kaum muda, maka dari sejak awal hari ini kita harus memberikan kesempatan kepada anak kaum muda di lingkungan keluarga untuk dia diterima pandangannya gitu, pandangan politiknya, diberikan kesempatannya, diakui keberadaannya, dalam arti bukan hanya diakui oh ini anak saya, tetapi diakui secara entitas politiknya, maksudnya sebagai satu individu yang memiliki pendapat. Karena itu, di mana sih prasyarat yang selanjutnya? Suka atau tidak saya harus menyebut Bu Nanani memperbaiki hubungan. Karena ada faktanya hubungan-hubungan yang tidak setara antara kaum muda dengan kaum tua gitu ya, kalau kita mau pakai garis demarkasi tua muda gitu, antara apa yang dinamai anak dengan apa yang dinamai orang tua, apa yang dinamai kaum muda dengan kaum tua, bahkan di dalam siklus keluarga gitu, di dalam satu entitas keluarga, apalagi masuk ke dalam entitas yang lebih besar misalnya masyarakat gitu. Jadi harus ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada anak muda sebagai bentuk pengakuan politik gitu terhadap kaum muda. Kalau dengan demikian nanti begini kira-kira dampaknya, para kaum muda menyadari dirinya semakin kuat bahwa saya adalah satu entitas penting di Republik ini, sehingga saya harus punya mimpi terhadap keluarga saya, terhadap desa saya, terhadap negara saya. So jadinya yang memikirkan cita-cita politik itu adalah juga kaum muda begitu. Karena apa? Karena kaum mudanya telah diberikan situasi sosial politik di dalam masyarakat yang kemudian menerima dirinya gitu. Itu menurut saya basis utamanya ada pada satu situasi di luar anak muda yang harus kita ciptakan. Situasi politiknya adalah melakukan pengakuan, melakukan pelibatan, memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada kaum muda. Siapa sih sebenarnya yang penting kemudian memberikan itu? Ya sederhananya ya formal informal. Kalau formal kita akan bicara sekolah pesantren. Kalau informal organisasi kemasyarakatan, termasuk keluarga, termasuk masyarakat. Dalam konteks organisasi keagamaan, NU misalnya atau Muhammadiyah atau Persis, dia memiliki keduanya itu. Jadi kalau kemudian ormas ini kita harapkan memiliki cita-cita politik terhadap pengarus utamaan kaum muda untuk menjadi seorang change maker, dengan instrumennya mana, melalui jalan apa gitu. Ormas punya keduanya, punya formalnya. Ormas ini punya sekolah, punya lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian mengintrodusir perspektif pengarus utamaan kaum muda itu gitu ya. Nanti kaum muda yang seperti apa nanti itu saya bahas di ini. Dan kemudian non formal, ormas juga punya komunitas-komunitas kultural yang menjadi atau diampu oleh ormas, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU dan sebagainya, itu punya dua itu gitu. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu semua dan teman-teman muda strategis pada konteks itu berbicara tentang bagaimana menitipkan mimpi perubahan kepada ormas gitu ya untuk masa depan anak muda. Pada konteks itu menjadi strategis, walaupun kemudian tantangannya juga tidak gampang ya gitu. Lalu kenapa kalau ini saya boleh sombong dikit ya Bu Nani dan Bapak Ibu semua. Jadi di Indonesia itu kan ada entitas ormas keagamaan yang paling tidak fungsinya saya lihat ada 3, peran bukan fungsi. Dia adalah sekelompok ahli agama, tetapi juga dia tidak hanya berhenti pada tafakuh fiddin kan kalau ormas di Indonesia itu. Dia juga menjadi kekuatan masyarakat sipil yang melakukan kontrol terhadap pemerintah misalnya. Terus kemudian juga paling tidak misalnya bacaan saya di lingkungan Muhammadiyah, NU gitu ya, dia juga menjadi kayak Kanwah Chandra di muka untuk untuk
visi-visi perubahan. Contoh kecil misalnya ideologi keadilan dan kesetaraan gender. Di ormas itu nggak akan tamat itu sampai yaumul kiamah, nggak akan itu. Kenapa? Karena apa? Karena metodologinya ada gitu. Dari bayi dari muda. Saya tuh hampir tiap 3 minggu sekali itu ngisi latihan kader dasar anak-anak mahasiswa semester 1 sampai semester 7 kan, yang belajar tentang citra diri penggerak sebenarnya, citra diri mereka untuk menjadi change maker sebenarnya, karena di situ belajar tentang bagaimana keadilan dan kesetaraan gender itu harus tetap punya nyawa di Indonesia, bagaimana kepemimpinan itu harus menjadi jiwa-jiwa, ya kan, pada individu-individu di Kopri misalnya, di IPPNU misalnya, ada atau nggak ada donor, jalan itu jalan itu. Jadi kenapa strategis? Karena tadi itu ormas memiliki 3 peran tadi itu. Yang kedua juga menurut saya ormas itu kan udah teruji resilience-nya itu. NU kurang apa resilience-nya, Muhammadiyah apalagi kurang apa resilience-nya. Muhammadiyah itu saya berhusnuzon salah satu ormas termandiri di dunia itu ya Muhammadiyah. Kalau saya bilang kalau negara bangkrut, Muhammadiyah nggak akan bangkrut, Mbak Dani. Jadi kuat sekali gitu. Karena itu bekerja sama dengan ormas, maksud saya di dalam konteks cita-cita perubahan. Kan sebenarnya change maker itu satu upaya untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Nah, untuk upaya perubahan sosial yang lebih baik itu memang memiliki prasyarat. Bagaimana visinya, bagaimana karakternya, bagaimana keterampilannya. Karena itu saya di kampus saya baru berdiri di Tuban, jinglenya kampus saya itu The Changemaker Assembly Here, dan ada 6 pilar. Kalau di Ashoka ada 4 pilar ya, kalau di saya ada 6 pilar Mbak Dani. Dan besok saya mau tim building kolaboratif, jadi ada kelas, dalam kelas ada luar kelas begitu. Itu adalah misalnya saya kayak gitu ya Mbak Nani, itu kan nggak bisa dilepaskan. Saya punya cita-cita sekarang di Jawa Timur dengan kampus yang itu namanya saya jahit 2 tahun yang lalu. Saya memilih change maker. Inspirasinya sebenarnya waktu saya master itu saya di kelas leadership, dan lalu kemudian saya berpikir nggak semua orang harus jadi pemimpin, tapi yang terpenting adalah semua orang yang nanti maksudnya di kampus saya itu dia harus jadi penggerak perubahan. Apa gitu penggerak perubahan? 2 tahun lalu saya ketemu change maker sebelum berhubungan dengan Ashoka. Nah itu kan nggak bisa dilepaskan saya begitu saja punya cita-cita di sana. Kenapa? Karena saya di Jakarta di sini diampu oleh ormas namanya NU. Kayak begitu maksud saya. Sustainability-nya kader di lingkungan di lingkungan organisasi masyarakat, dan itu terjadi baik itu di NU, baik itu di Muhammadiyah, baik itu di Persis dan lain-lain. Nah kembali kepada soal kaum muda, kan saya ditanya apa kemampuan kaum muda yang penting untuk sebagai pengembangan kepribadian, kira-kira begitu ya, hubungannya dengan Lakposdam dan lain-lain. Kalau Lakposdam kan selalu 2 hal Mas Esbul. Satu karakter building dirinya. Kalau di NU kita sudah diikat kan Bu Nani dengan berpikir dan bertindaknya NU. Kita harus adil, kita harus moderat, kita harus tengah, kita harus berperilaku toleran gitu. Itu sudah jadi cara berpikir, cara bertindaknya orang NU kan, dan itu tidak akan gugur. Saya sempat berkelakar kan, ada teman yang bekerja saya orang masyarakat sipil tentu saja, bekerja di organisasi masyarakat sipil, kemudian dia purna tugas selesai di organisasi yang platformnya adalah satu isu keadilan, dia selesai di sini, tapi dia orang NU. Yang satu gugur ketika dia selesai jadi staf di lembaga ini, ya selesai sudah hal-hal yang melekat pada dirinya, visi lembaga ini, karena dia sudah purna tugas selesai. Tapi ketika dia di dalam dirinya itu sebagai nahdiyin, ya melekat sampai yaumul kiamah. Dia harus bersifat toleran, dia harus bersifat moderat, dia harus bersifat adil dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam konteks anak muda, karena saya juga sedang punya cita-cita politik di Tuban,
di Jawa Timur, kemampuan-kemampuan apa dalam konteks change maker yang penting dimiliki oleh anak muda. Kan ada banyak tuh ya yang kemampuan-kemampuan apa dari 10 kemampuan menurut para ahli bahkan hanya 2 yang berkaitan dengan teknologi. 8-nya adalah kemampuan-kemampuan seperti ini. 1, resiliensi, tahan banting. Kemampuan menghadapi, beradaptasi dengan tantangan hambatan. Jadi anak-anak kita itu disiapkan bukan sesuatu hal yang manis-manis gitu. Di dunia sana itu dunia luar itu ya sangat bukan semuanya baik-baik gitu. Semua di dunia di luar itu ada keberagaman yang mungkin membuat Anda shocking si anak muda ini gitu ya, atau individu ini siapapun sebenarnya. Maka disiapkan anak muda itu harus punya ketahanan. Karena itu resiliensi Bu Nani menjadi salah satu pilar di kampus saya. Yang kedua adalah leadership. Leadership itu kaca kuncinya satu aja, mempengaruhi. Apakah model gaya kepemimpinan otoriter, transformatif, demokratis, visioner, karismatik, kata kuncinya mempengaruhi kan. Kalau otoriter mempengaruhi dan membuat takut gitu ya. Kalau transformatif kan karena mempengaruhi, ikut, dan itu karena kemudian gagasan transformnya. Tetapi leadership mempengaruhi itu mempengaruhi orang lain itu adalah kapasitas yang harus dimiliki oleh anak-anak muda. Yang ketiga adalah ini yang paling banyak disebutkan, kolaboratif. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara baik dan produktif. Gitu. Saya agak provokatif di medsos. Islam tuh punya golden age kan, punya masa kejayaan. Itu indikatornya bukan agama Islamnya, tapi ilmu pengetahuan, keterbukaan, sikap inklusif. Masa-masa kejayaan Islam itu di sejarah Islam kan bisa dicek. Ya karena para khilafah waktu itu membuka ruang ilmu pengetahuan. Jadi kolaboratif itu adalah satu kemampuan yang maha penting untuk dimiliki oleh individu di dalam konteks pembicaraan kita adalah anak muda. Yang keempat adalah empati, kemampuan untuk mengidentifikasi penggunaan emosi yang tepat pada diri dan orang lain. Kapan kita itu memiliki kemampuan mengatur emosi. Yang selanjutnya adalah inklusif, di mana satu kemampuan yang berkaitan dengan keyakinan atas keberagaman, pengakuan atas yang lain, dan pengakuan atas latar belakang orang itu memang beda-beda gitu. Tetapi mereka punya kedudukan yang setara untuk mencapai posisi yang penuh. Nah, inklusif ini 2 hal kalau dimiliki oleh satu karakter, ke dalam dia akan memiliki motivasi bahwa dia punya kemampuan, keyakinan atas kemampuan dirinya. Ini saya agak provokatif di kampus saya, karena kampus saya 80% adalah orang yang keterbatasan luar biasa. Untuk mau melangkahkan kaki untuk menuju perguruan tinggi aja mereka mengumpulkan energi untuk tidak malu, untuk yakin bahwa saya bisa menempuh pendidikan sarjana. Itu harus saya ulang-ulang begitu, bahwa Anda tuh punya kemampuan sama dengan orang yang di Pelita Harapan, di BINUS, di UI, di UGM, di sana itu aja itu perkara untuk memantik itu. Yang kedua adalah penerimaan kan kepada keberagaman di luar sana. Yang selanjutnya adalah sikap kreatif, kemampuan menciptakan sesuatu yang berharga. Cuman agak suka meleset nih. Kreatif itu kadang selalu dihubungkan dengan yang baru gitu. Padahal kreatif itu di dalam paradigma saya di kampus, kata kuncinya adalah sesuatu yang berharga. Dia boleh kebaruan, boleh sesuatu hal yang baru. Dia itu juga bisa ide alternatif, atau dia bisa revitalisasi sesuatu yang pada masa lalu ada, kemudian hilang, kemudian dihidupkan kembali, dan itu menjadi berharga. Oleh sebab itu Bunda Nani dan Bapak Ibu semua di kampus terpaksa ya, karena ini juga soal change maker, ada 3 pokok di saya yang menurut saya paradigma change maker itu diterjemahkan kemana sih? 1, change maker adalah paradigma visi atas perubahan sosial yang lebih baik. Jadi 1, change maker adalah visi. Yang kedua adalah change maker adalah karakter. Karakter apa? Kepemimpinan, empatik, inklusif, tahan banting, komitmen,
terbuka, aktif. Seorang change maker itu bukan pasif tapi orang yang aktif gitu. Itu adalah sejumlah serangkaian karakter, sifat, serangkaian sifat yang dimiliki oleh oleh individu change maker. Di dalam konteks pembicaraan kita, konteksnya adalah anak muda. Yang ketiga, change maker juga adalah keterampilan gitu. Keterampilan apa? Keterampilan misal interpersonal, berhubungan dengan orang lain misalnya adalah mempengaruhi tadi itu. Karena itu karakter kepemimpinan itu penting dimiliki. Komunikasi yang baik termasuk kolaboratif itu adalah keterampilan interpersonal. Tapi saya tambahkan juga keterampilan personal, misalnya kemampuan mengidentifikasi diri. Saya ini adalah individu yang punya mimpi nggak sih? Saya ini individu yang kalah nggak sih dengan rasa malas dan lain-lain. Itu juga menjadi dan keterampilan adaptif. Lihat coba di adaptif misalnya. Beberapa definisi adaptif itu selalu dihubungkan dengan kondisi di luar individu. Adaptif itu adaptif dengan etnik, adaptif dengan kultur, adaptif dengan nation, adaptif dengan diversity, adaptif dengan tradition, adaptif dengan keyakinan. Apa itu maksudnya? Kalau menuntut anak muda change maker itu adaptif, memiliki kemampuan adaptif, infrastruktur di luar sana yang di luar anak muda, let's say misalnya adalah orang tua, setengah tua, desa, kabupaten, negara, pemerintahan, itu juga harus menerima, melakukan pengakuan politik terhadap anak muda, menciptakan kulturnya gitu. Bukan kemudian menuntut selalu anak muda untuk adaptif, tetapi kultur di luar anak muda gak diciptakan gitu. Misalnya tadi itu untuk jadi komisioner itu udah harus 40 tahun umurnya gitu. Ada, kalau nggak salah itu, kalau salah saya dikoreksi. Terakhir dari saya, di dalam change maker itu kan selalu ada perubahan sosial yang lebih baik. Kata kuncinya kan perubahan. Saya ditanya tuh kemarin sama mahasiswa, perubahan sosial apa sih Bu Ufi? Saya nggak paham gitu. Ya, ketika saya menjelaskan mereka perubahan atas struktur sosial itu kan selalu ditandai dengan struktur budaya, aturan, perilaku, organisasi sosial atau sistem sosial. Misalnya dulu memukul perempuan itu boleh tuh gitu. Sekarang memukul perempuan itu menjadi cacat moral gitu, apalagi misalnya seorang public figure gitu ya, kok Lesti itu menjadi cacat moral kan, artinya apa? Ada perubahan sistem nilai. langsung ngeklik gitu kalau bilang Lesti. Itu kan ada perubahan sistem nilai gitu. Tetapi kan perubahan sistem nilai itu boleh jadi bukan menuju hal yang lebih baik kan, tetapi menuju hal yang sebaliknya begitu kan bisa begitu tuh, sejarah juga begitu kan. Misalnya di pesantren gitu kan, ada perubahan yang luar biasa di pesantren. Hari ini misalnya pesantren sedang dibombardir dengan kritik terhadap meningkatnya kritik kekerasan seksual di pesantren. Ada nilai yang dituntut oleh masyarakat warga kan terhadap pesantren kayak gitu. Nah itu kan perubahan menuju yang lebih baik. Jadi saya kemarin Bu Nana ditanya perubahan sosial apa sih Bu Upi kepada yang lebih baik itu, yaitu perubahan sosial, perubahan dalam konteks struktur sosial, apakah itu aturan, apakah itu perilaku, apakah itu simbol budaya, apakah itu sistem nilai, sehingga secara besar nanti akan merubah sistem sosial. Misalnya yang patriarki menjadi equal, yang otoriter menjadi demokratis, yang feodal menjadi kapitalis, kalau itu enggak sosialis gitu. Jadi menurut saya terakhir dari saya adalah kesiapan apa? Dua, Mas Esbul. Secara karakter building memang harus disiapkan pada konteks anak-anak muda ini, wabil khusus di pesantren, termasuk keterbukaan tadi itu terhadap dunia luar begitu ya. Yang kedua memang bukan hanya anak mudanya atau santri-santrinya di dalam konteks kita di pesantren yang transform, tetapi juga kultur di luar anak mudanya, apakah itu keluarganya, desanya, pesantrennya, sekolahnya. That's why gagasan change maker itu bukan melekat kepada individu saja gitu, tetapi juga melekat pada institusinya, Bunda Nani gitu. Ya saya di Tuban salah satu ikhtiar saja dengan membuat kampus yang ya bismillah paradigmanya adalah change maker.
pilarnya ada 6, dan kalau ditanya mahasiswa change maker itu apa, 3 tadi itu. 1 dia sebagai visi menciptakan perubahan sosial yang lebih baik, yang kedua dia adalah karakter tadi itu, yang ketiga dia adalah keterampilan. Kira-kira itu dari saya, Mas Sesbul, terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Lutfi. Aplaus dulu.